Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Distrik. Siang ini kita ketemu dengan tamu jauh dari Bandung, ya. Ada Pak Sugeng dan ada Pak Ade Gunawan, Ade Sunawan ya, Sunawan yang jauh-jauh datang dari Bandung untuk berkunjung ke Dinas Pendidikan Kota Depok, ya. Mari kita berkenalan, mudah-mudahan nih kita dapat informasi apa yang mereka bawa dari Bandung ke sini untuk oleh-oleh untuk di Kota Depok. Baik, yang pertama kita perkenalkan dulu apa sih lembaganya ini ya dari BPMP ya Pak Sugeng ya. Ya. Mungkin Pak Sugeng bisa menjelaskan dulu apa sih BPMP itu. Oke, Pak Ade atau saya dulu nih? Silakan Pak Sugeng. Izin ngomong ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Opung. Puasanya lancar ya mudah-mudahan. Amin amin. Oke, Opung. Nggak apa-apa ya Opung nih jadinya nih. Nggak apa-apa. Karena apa? Saya udah terlalu lama Pak Ade sama Pak Opung Opung ini sering saya repotkan gitu. Pak Ugeng sering bolak-balik Oke. ke Depok. Kita dari apa namanya lembaga yang namanya BBPMP, singkatan dari Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan. Ini BBPMP ini relatif kalau disebut nama ini mungkin baru ya Pak Ade ya, baru sekitar 2 tahun, 3 tahun ya, 3 tahun belakang Dulunya ya. apa tuh Pak Sugeng? Sebelum ini kita nama lembaga kita adalah LPMP Provinsi Jawa Barat, itu Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Barat di Provinsi Jawa Barat, wilayah kerjanya di Provinsi Jawa Barat. Dan dulu kita sebagai lembaga yang banyak apa namanya bersentuhan langsung dengan satuan pendidikan, dengan guru dan dinas pendidikan. Tapi lebih banyaknya ke satuan pendidikan dan guru ya. Terus sekarang Nah sekarang ini ada bedanya sedikit. Ketika kita berubah menjadi Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan, wilayah kerjanya tetap masih di Provinsi Jawa Barat, tapi kita dapat bantuan tenaga, dapat bantuan dari teman-teman Pautikmas ya yang di Lembang di Jagiri. Itu bergabung dengan LPMP. Kita menjadi satu badan Balai Besar Penjaminan Mutu. Dan wilayah kerja kita ini tetap di provinsi, cuma fokus kita lebih banyak melakukan pendampingan, advokasi, terus apa namanya, supervisi, pemetaan mutu. Tapi mitra kerja kita ini sekarang lebih kepada ke pemerintah daerah. termasuk Jadi, dinas pendidikan. termasuk dinas Ya, pendidikan. Dan jadi porsi untuk kesatuan pendidikan maupun ke tenaga kependidikan itu rada berkurang. Iya. Jadi lebih fokus di dinas pendidikan, di pemerintah daerah. Mungkin tambahan mungkin Pak Ade. Ya, tambahannya adalah bahwa kita kan seperti namanya ya, Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan. Berarti kan kita itu memiliki tugas untuk melakukan penjaminan mutu pendidikan terhadap setiap capaian-capaian yang memang harus dicapai di provinsi kita kan itu. Nah, sekarang pemerintah Kemdikbudristek itu kan sudah mengeluarkan apa yang disebut dengan kebijakan Merdeka Belajar. Kita sudah punya 26 kebijakan Merdeka Belajar dan Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Barat, kita memang harus mengawal betul bagaimana kebijakan Merdeka Belajar itu terimplementasi secara baik sesuai dengan tujuan dan harapannya di Provinsi Jawa Barat ini. Berarti setiap kabupaten kota itu dikawal ya, itu apakah episode itu semua berjalan begitu Harus ya? Pak, kan karena operasi Tidak mau itu, kita ya memang harus wilayah seperti itu kerja ya. kita memang di Provinsi Jawa Barat ya. Ya, dalam kali ini ketika datang sini nih hari ini tujuannya apa nih? Ya. Pertama silaturahmi Silaturahmi ya. yang jelas Pak ya. Terus sekaligus mau minta maaf ceritanya Pak Ade karena besok kita mau lebaran sebentar lagi ya kan gitu. Karena kita udah terlalu Selama banyak ini banyak Kota Depok ini merepotkan disibukkan, gitu kita ya. direpotkannya dengan Direpotkan oleh kita kan gitu. Tapi yang kemarin ini kita memang sambil bawa misi juga ya Pak Ade ya. Ada beberapa program dari kementerian yang tetap harus kita kawal seperti ketika kita ya, dari awal lah gitu ya. Salah satunya itu tentang implementasi kurikulum Merdeka. Kemudian ada lagi pembentukan tim TPPKS. Apa tuh Pak TPPKS ya? Untuk TPPKS nanti Pak Ade yang akan lebih fokus nih karena beliau yang jadi salah satu apa namanya yang pegang timnya lah gitu. Silakan Pak Ade. Yang mana ini Pak? TPPKS dulu ya? TPPKS dulu deh. Jadi
tahun kemarin ya gitu, Kemdikbudristek, pemerintah lah, jangan bilang Kemdikbudristek ya gitu, itu sudah mengeluarkan satu kebijakan Merdeka Belajar episode ke-25 berkenaan dengan pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Nah, tentunya kenapa Kemdikbudristek itu atau pemerintah sangat begitu perhatian terhadap isu kekerasan ini. Karena kan yang namanya kekerasan itu datanya ternyata di Indonesia itu termasuk yang besar kan gitu, terjadinya tinggi kekerasan di satuan pendidikan ini. Nah, kemudian juga yang ketika misalkan Permen itu dikeluarkan, peraturan ini dikeluarkan, ini ternyata sudah menjadi ada satu komitmen bersama Pak Opung gitu ya gitu, antara 5 kementerian kan gitu, termasuk Kemendagri di sini juga memang memiliki perhatian terhadap kasus-kasus kekerasan yang ada di satuan pendidikan khususnya. Nah, sehingga kemarin dikeluarkan peraturan menteri regulasi khusus dalam bentuk Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 berkenaan dengan PPKSP, pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Dan untuk bisa berjalan dengan efektif PPKSP ini, maka itu harus ada tim-tim khusus yang nanti akan mengawal bagaimana PPKSP ini bisa berjalan secara efektif, secara optimal di satuan pendidikan. Nah, untuk tim khususnya itu terbagi dua. Ada yang dibentuk di pemerintah daerah, kemudian juga ada yang terbentuk di satuan pendidikan. Nah, kalau yang terbentuk di pemerintah daerah itu disebut dengan satuan tugas PPKSP. Sedangkan untuk yang di satuan pendidikan itu yang disebut dengan TPPK, Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan. Sejauh hari ini nih, kira-kira pencapaian di sekolah-sekolah di Depok seperti apa Pak On? Wah, ini data ya gitu. Kalau di sekolah-sekolah bagus nih Pak gitu ya. Saya coba buka ya datanya. Kota Depok ini alhamdulillah sebetulnya dari sisi capaian kita sudah bisa mencapai. Nah, ini untuk yang PAUD ini kita itu kan punya 972 satuan pendidikan. Iya. Nah, yang sudah membentuk TPPK ini ada 592 satdik. Untuk SD dari 420 itu sudah 396 atau setara dengan 94,29%. Untuk yang SMP di sini juga bagus Pak Opung. Dari 259, 247 satdik itu setelah menyusun SKTPPK. Berarti sekitar 95,37% kan gitu. Untuk yang Dikmas dari 72 satdik, di sini 39 satdik telah menyusun SK TPPK-nya. Ini kalau dari sisi jumlah memang PAUD mungkin karena jumlahnya juga sangat banyak kan gitu, sehingga yang belum menyusun itu relatif lebih banyak daripada jenjang-jenjang pendidikan yang lainnya. Jadi penekanan kita untuk sekolah seperti apa ya? Terutama yang belum nih. Nah, bagi yang belum harapannya bisa menyusun SK TPPK ini secepatnya supaya nanti kita bisa bekerja secara efektif, secara optimal, melaksanakan apa yang diamanahkan dalam Permendikbud nomor 46 tahun 2023 ini, gitu ya, gitu. Sehingga kekerasan gitu kan gitu, baik misalkan kekerasan fisik, verbal, seksual, itu semuanya bisa dihindari di satuan-satuan pendidikan kita. Karena banyak kasus nih Pak gitu. Ternyata pelaku kekerasan itu adalah korban dari kekerasan sebelumnya kan gitu. Nah, tentunya itu harus kita putus kan gitu rantai tersebut supaya yang disebut dengan perkembangan anak bisa tumbuh kembang secara optimal itu memang bisa betul terjadi kan itu. Dan banyak kasus memang ketika misalkan anak merasa terintimidasi, maka itu kemudian tumbuh kembang dari sisi kognitif atau dari sisi psikososial itu kan ternyata tidak bisa secara optimal proses tumbuh kembangnya ketika si anak tersebut mengalami semacam hal intimidasi sebagai akibat dari perilaku kekerasan dari pihak lain. Terus kalau untuk yang sudah nih Pak, apa nih tugas yang sudah ada SK-nya itu seperti apa Pak? Ya, untuk yang sudah membentuk SK kan gitu, silakan nanti bisa mempelajari Permendikbudristek tersebut berkenaan dengan apa yang menjadi tugas fungsinya kan gitu, supaya
bisa bisa melakukan kegiatan-kegiatan pencegahan kan gitu supaya kekerasan itu tidak terjadi di satuan pendidikan, atau ketika misalkan telah, karena yang namanya kekerasan itu kan sesuatu yang tidak bisa Ya. dihindari ya Pak Sugeng gitu, pasti bagaimanapun bisa saja terjadi kan gitu. Nah, untuk kalau misalkan nanti terjadi kekerasan, maka kan bisa melakukan proses penanganannya kan gitu, proses penanganannya. Nah, proses penanganannya itu maka nanti dilakukan oleh tim tersebut, Pak, begitu. Kalaulah misalkan nanti tidak bisa melakukan proses penanganan secara optimal kan gitu, kan di pemerintah daerahnya ada satgas. Nah, silakan nanti minta bantuan kepada pihak satgas kan gitu Di untuk level kota ya, betul berarti ya. menindaklanjuti lebih dalam kan gitu berkenaan dengan proses penanganan terhadap katakanlah anak yang menjadi korban kekerasan kan gitu. Hanya perlu digarisbawahi bahwa dalam Permendikbud nomor 46 tahun 2023 ini itu eh, anak pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum lah. Kalau misalkan kasus-kasus kemarin yang terjadi itu biasa disebut seperti itu. Anak yang berkonflik dengan hukum itu juga harus tetap diperhatikan bagaimana keberlanjutan eh, pendidikannya, proses pendidikannya kan gitu. Itu termasuk hal yang harus diperhatikan pada saat melakukan penanganan kekerasan yang ada di satuan pendidikan. Berarti intinya ada dua ya Pak ya. Yang pertama melakukan pencegahan agar tidak terjadi kekerasan di sekolah. Yang kedua jika terjadi kekerasan maka harus ditangani dengan benar. Bagaimana prosedurnya sebagainya di mana hak-hak anak itu selalu tertangani. Tetap terjaga. Harus tetap terjaga ya. Terutama tetap bagi terpenuhi. anak pelaku itu keberlanjutan pendidikannya itu harus diperhatikan gitu ya. Gitu. Oke. Baik, untuk Pak Sugeng nih, untuk IKM-nya gimana nih Pak? Tapi sebelum ke IKM nih, ada ini ada yang menarik di di TPP PKS. Iya. Ya, memang secara administratif kita itu kan diminta untuk membentuk sebuah tim. Bukan secara administratif ya, memang kita diminta untuk membuat sebuah tim saja yang punya tugas khusus dalam penanganan kekerasan dan seterusnya begitu. Dan itu bukan diharapkan, itu kita meminta bahwa setiap satuan pendidikan dan juga bahkan di daerah sendiri, di pemerintah daerah sendiri itu membentuk itu. Tapi ketika sekolah satuan pendidikan maupun daerah sudah membentuk itu, tolong beritahu kami bahwa daerah kami ini sudah membentuk timnya, sekolah kami sudah membentuk timnya. Jadi kalaupun sudah terbentuk, ya tolong berikan laporan kepada kami ya Pak De ya, bahwa ini loh SK-nya sudah ada, laporkan ke channel yang sudah kami sediakan. Di Depok tuh ada masih di bawah, secara rata-rata masih di bawah 75% ya Pak De ya. Walaupun ada yang di atas 90 sudah, untuk SD sudah 90% ya. SD atau SMP tadi? SMP itu sudah di atas 95. Dibentuk SK-nya sudah ada, tolong laporkan ke kami. Kemudian nanti sudah dilaporkan, pelajari bagaimana TPPKS itu bekerja. Kemudian yang paling utama ya bukan di SK-nya ya Pak De, tapi action-nya ketika terjadi gitu, ketika terjadi semacam ya kita jangan sampai ya, jangan tidak berharap sampai terjadi seperti itu. Kalaupun ada, penanganannya, prosedurnya sudah kita siapkan gitu, sehingga ketika satuan pendidikan mentok tidak bisa menangani, ada lembaga yang di atasnya nih, ada di dinas, ada satgas di level kota gitu kira-kira ya. Jadi itu tambahannya. Terus tadi yang Pak mengenai IKM gimana nih? IKM, ini IKM nih yang terbaru sekarang ini kan IKM. Kalau kemarin-kemarin berangkatnya IKM itu kan dari kurikulum pemulihan Pak De ya. Prototipe kurikulum pemulihan, dan ini sudah berjalan 3 tahun ya, dan di tahun keempat ini ketiga ya. Dan di tahun keempat ini kita tahun-tahun sebelumnya kita memberikan sebuah pilihan untuk melaksanakan IKM, dan di pilihan itu kita boleh melakukan IKM atau tidak, atau di IKM sendiri juga kita diberikan pilihan. Oh iya, tadi tuh IKM apa sih Pak Sugeng? Oke. Oh iya, saya malah belum menjelaskan IKM tadi. Biasa. Keenakan ngobrol. IKM itu implementasi kurikulum Merdeka. Jadi kurikulum Merdeka ini adalah kurikulum babak baru dari
kurikulum yang kita kembangkan di negeri ini, bukan merubah kurikulumnya Pak De ya, mengembangkan kurikulum ya. Istilahnya memang pengembangan. Pengembangan kurikulum gitu ya. Dan kurikulum merdeka ini istilahnya kurikulum merdeka karena memang apa namanya keinginan dari kementerian sendiri ingin sekolah itu mengembangkan apa namanya sebuah kurikulum yang memang spesifik untuk di setiap satuan pendidikan yang memerdekakan setiap individu siswa di satuan pendidikan untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki gitu. Kan dulu itu ada rumor bahwa sekolah kita itu seperti menyamaratakan bahwa burung harus bisa berenang, kucing harus bisa berenang, gajah harus bisa berenang, semuanya harus bisa terbang, semuanya harus bisa lari. Nah, di kurikulum merdeka ini diharapkan rumor seperti itu tidak akan muncul lagi diharapkan. Dan dari beberapa tahun kemarin kita sudah melakukan melakukan semacam prototipe ya, di sekolah-sekolah penggerak. pada awalnya. Dan berdasarkan Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 ini, kurikulum merdeka ini sudah ditetapkan menjadi kurikulum nasional. Jadi mau tidak mau semua satuan sekolah, pendidikan harus mengimplementasikan kurikulum merdeka ini gitu kira-kira. Dan untuk Depok ini sudah lumayan ya Pak De ya, banyak yang melakukannya mengimplementasikan itu, walaupun memang ada beberapa tadi kita lihat datanya ada beberapa yang belum, dan ini diharapkan sampai tanggal 28 April. Jadi yang belum mendaftar IKM ini harus ditunggu sampai tanggal 28 untuk melakukan pendaftaran. Mendeklarasikan dirinya bahwa kami akan mengimplementasikan kurikulum merdeka. Cara mendeklarasikannya itu satuan pendidikan harus mendaftarkan. Daftarnya ke platform Merdeka Mengajar dengan menggunakan akun dari akunnya kepala sekolah. Belajar ID-nya kepala sekolah. Berarti kalau di kurikulum mereka ini itu setiap sekolah itu bisa ciri khas masing-masing ya, nggak mesti sama seragam ya. Karena memang semangatnya itu bahwa setiap sekolah itu spesifik mempunyai kekhasan, keunikan. Itu salah satu mau tidak mau itu adalah konsekuensi dari keunikan di setiap daerah. Kalau ada sekolah misalnya yang jago teknologi, maju aja teknologinya. Kalau ada yang seni, maju aja seninya gitu ya. Ya kira-kira jadi nggak mesti sama tiap sekolah. Jadi kalau sekolah yang dekat terminal sama sekolah yang di pedesaan ya beda. Kira-kira gitulah. Karena daya dukungnya berbeda. Karena daya dukungnya berbeda, faktor budaya masyarakatnya berbeda, mau tidak mau bisa dipastikan bahwa karakteristik siswanya, peserta didiknya juga mungkin berbeda. Bahkan mungkin di satu lingkungan yang sama, karakter siswanya juga mungkin pasti unik. Kira-kira seperti itu. Berarti tiap sekolah nggak usah takut dengan kurikulum merdeka ya, karena akan sesuai dengan lingkungan sekolah masing-masing ya, sama daya dukung. Betul, karena memang bahwa kurikulum merdeka ini bukan hal yang jadi harus intinya memang ini ya, membuat sekolah itu memiliki kemerdekaan untuk mengembangkan dirinya sendiri. Namanya kurikulum merdeka ya, harus merdeka. Bukan kurikulum terjajah kan gitu. Oke, jadi saya masih berharap sekali bahwa sekolah memahami bahwa dengan kurikulum merdeka mereka akan merasa bahwa saya diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan, sesuai dengan kebutuhan peserta didik, sesuai dengan kebutuhan tantangan dari masyarakat tempat sekolah itu berada gitu kira-kira. Jadi justru di situ tantangannya, bahwa guru, kepala sekolah itu mendapat tantangan yang paling besarnya itu di situ. Sekolah bukan gugur kewajiban, Terus untuk guru gimana menghadapi kurikulum mereka untuk guru-guru? Ada banyak platform ya, ada platform yang sudah disiapkan. Untuk guru itu sebetulnya kementerian kan telah menyiapkan satu platform yang disebut dengan platform Merdeka Mengajar atau PME. Nah,
Di platform tersebut, guru bisa belajar secara mandiri berkenaan dengan pendalaman, wawasan pengetahuannya tentang kurikulum merdeka. Termasuk juga di sana guru bisa berdiskusi dengan sejawat lewat komunitas-komunitas yang memang tersedia di platform Merdeka Mengajar Bahkan tersebut. itu Se-Indonesia, ya. se-Indonesia, termasuk lewat PMM tersebut, nanti guru itu bisa melihat katakanlah ATM amati, tiru, modifikasi berkenaan dengan kira-kira perangkat-perangkat pembelajaran apa saja nih yang bisa mereka kembangkan untuk siswanya. Tapi tentunya seperti yang disampaikan oleh Pak Sugeng tadi, itu kan hanya ATM. Silakan nanti modifikasi sesuai dengan kondisi karakteristik dari siswa yang mereka ajar seperti apa. Dan perlu dicatat pada implementasi kurikulum merdeka ini ya Pak Sugeng, dari awal-awalnya kan guru itu harus membuat perangkat pembelajaran seabrek sebanyak mungkin, ada RPP, ada silabus kan gitu. Tebal-tebal kan gitu. Nah, sekarang sesuai dengan permennya itu pada saat membuat perangkat pembelajaran itu cukup 1 lembar guru itu. Yang penting di perangkat pembelajaran atau RPP-nya itu bisa tergambar kira-kira nanti tujuannya seperti apa, alur pembelajarannya bagaimana, kemudian juga penilaian terhadap siswanya itu seperti apa, kan gitu. Berarti guru-guru bisa membuat komunitas ya untuk belajar bersama gitu ya, komunitas belajar gitu ya. Sangat dianjurkan Sangat ya, Pak. Sangat dianjurkan. dianjurkan. Sebab kayaknya udah nggak zaman kita belajar sendirian ya Pak ya. Betul, ya. Nggak zaman kita kerja Sekarang sendirian. kolaborasi sekarang ya. Kolaborasi sekarang musimnya musim kolaborasi sekarang gitu. Kan kita hidup di era milenium keberapa ini kan gitu. Yang ada 4C, kolaborasi, komunikasi kan gitu. Luar biasa nih, sangat menarik pembahasan kita. Ternyata sudah panjang pembahasan kita. Tapi saya pingin nih Bapak nih berdua nih, mungkin ada apa namanya himbauan apa untuk sobat distrik nih yang dengar nih podcast distrik ini, apa nih yang mau disampaikan dengan topik kita tadi, baik TPKS maupun dengan IKM. Dari siapa dulu nih? Silakan Pak Sugeng. Pak Sugeng dulu ya. Oke, sobat Distrik. Distrik, saya sangat berharap bahwa kita sama-sama memandang bahwa mengimplementasikan kurikulum merdeka ini bukan menjadi satu hal yang harus ditakuti ya, Bung ya. Ini kita harus menjawab tantangan ini sebagai sebuah kebutuhan, keniscayaan yang harus kita hadapi, yang harus kita, karena perkembangan zaman. Yang mau tidak mau, tuntutan nanti ke depan bahwa setiap peserta didik, bukan peserta didik lagi, nanti ke depan setiap individu di Republik ini harus memiliki sesuatu yang spesifik, yang istimewa, yang bisa diandalkan untuk bertahan hidup, bahkan mengembangkan Republik ini. Sepertinya kurikulum merdeka ini menjadi salah satu jawaban, dan mari sama-sama kita implementasikan kurikulum merdeka ini semampu kita, sebaik yang kita bisa, supaya peserta didik kita mempunyai kesempatan untuk mengembangkan potensi dari masing-masing mereka, yang kita sepakati sampai sekarang ini bahwa peserta didik kita itu punya potensi yang unik, yang spesifik, yang kalau kita kembangkan itu bisa menjadi modal buat hidup mereka di hari depan. Mungkin itu. Untuk Pak Ade, untuk TPKS apa pesannya untuk para sobat distrik? Kita sering mendengar bahwa makanan otak itu ada 4. Disebut dengan only, Pak Sugeng Opung ya. O-nya oksigen, E-nya nutrisi, L-nya itu love atau kasih sayang, I-nya adalah informasi. Nah, ketika otak kita mendapatkan makanan only itu, maka disinyalir bahwa otak kita bisa tumbuh, berkembang secara optimal. Nah, berkenaan dengan love, itu ada kaitannya dengan kasih sayang. Jadi, berikan anak kenyamanan selama mereka menempuh pendidikan di satuan pendidikan tempat kita bertugas, supaya mereka tidak merasa terintimidasi selama mengikuti proses pembelajaran, dan untuk bisa membuat siswa kita merasa aman, maka di sekolah kita harus ada satu tim khusus yang disebut dengan tim pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan, supaya kekerasan pada anak itu tidak terjadi, harus dihindari oleh kita semua, supaya anak bisa tumbuh kembang secara optimal, dan tentunya itu bisa terjadi lewat adanya satu proses pembelajaran yang dibungkus dalam implementasi kurikulum merdeka yang memang memerdekakan siswa, mengembangkan setiap potensi yang
mereka miliki. Satu hal pesan saya kepada sobat podcast, sobat Disdik gitu ya gitu. Ketika ada satu kebijakan dari Kemdikbud, mohon disikapi secara positif terlebih dahulu sebelum kita mendapatkan informasi secara detail, kan gitu. Kemudian bacalah setiap peraturan yang ada sehingga kita nanti bisa mendapatkan insight yang memang betul-betul sesuai dengan tujuan dari kebijakan yang dikeluarkan oleh kementerian tersebut. Terima kasih nih oleh-olehnya dari Bandung ya. Ini bermanfaat nih sangat sama para sobat di sini di Kota Depok ya. Sobat Disdik yang berbahagia. Demikian nih kita sudah podcast hari ini dengan para tamu kita dari BPP Jawa Barat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini dapat banyak manfaatnya untuk kita silakan untuk diterapkan di sekolah maupun di lingkungan kita masing-masing. Demikian sampai ketemu di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.